Terima kasih, Anda masih di Rosi. Taliban kuasai Afghanistan, haruskah kita cemas? Saya ingin setelah tadi dengan Profesor Ismail Fajri Alatas, dosen Timur Tengah dan Kajian Islam New York University, saya ke Profesor Nadirsyah Hussein, dosen Fakultas Hukum Monash University. Gus Nadir, apakah euforia kemenangan Taliban, tadi Anda sudah mengatakan bahwa ini bisa sedikit paling tidak menginspirasi ketika memiliki musuh yang sama. Apakah euforia kemenangan Taliban yang di Afghanistan ini juga menurut Anda sahih bisa dipakai sebagai euforia untuk menggerakkan kembali sel-sel yang selama ini tidur? Misalnya saya katakan, pakar teroris mengatakan bahwa JI yang selama ini sudah lama tidur bisa mulai aktif kembali setelah saat ini JAD mulai mengendur. Apakah ini yang menjadi kekhawatiran Anda? Ya, Mbak Rosi, kita tidak bisa melihat bahwa Taliban itu sama dengan yang dulu, karena memang tidak ada literatur yang mereka tulis. Mereka itu fighter, mereka tidak punya kitab tafsir, tidak punya karya-karya tulis yang bisa kita baca untuk menjustifikasi bahwa mereka sudah berubah. Yang pertama. Yang kedua, bahwa strategi yang mereka pakai, dan itu bisa ditiru oleh kelompok-kelompok lainnya, adalah strategi sabar. Bahwa 20 tahun mereka sabar, dan mereka bisa bertahan. Jadi Amerika silakan saja datang, tapi kemudian Amerika juga akan pergi dengan sendirinya. Karena itu ini yang menimbulkan satu keyakinan di kalangan kelompok-kelompok lain bahwa strategi ini ternyata berhasil. Itu tidak perlu kemudian harus bertarung, silakan saja mereka datang, tapi mereka akan pergi dengan sendirinya. Kita hanya membutuhkan kesabaran dan bisa bertahan secara underground. Nah, ini yang saya kira akan menjadi model, inspirasi dan model bagi gerakan-gerakan lainnya. Yang penting kita sabar aja dulu. Anyway, kekuatan besar seperti adikdaya kuasa seperti Amerika bisa akhirnya mundur sendiri dan mereka bisa menguasai. Itu kan yang ingin Anda katakan kan? Sabar dengan sel-sel tidur mereka. Ini dan mereka akan kalah dengan sendirinya. Begitu. Ya. Ini menarik, saya langsung ke Prof. Aji sendiri. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Biden. Biden mengatakan ini yang menjadi kontroversi. Kami bisa melatih dan memberikan piranti canggih apapun bagi aparat keamanan Afghanistan, tapi kami tidak bisa melatih tekad untuk melawan Taliban. Itu harus tumbuh dari mereka sendiri. Tentara Amerika tidak bisa dan tidak seharusnya berperang dan gugur dalam perang di mana Afghanistan sendiri tidak punya kemauan untuk berperang. Ini konteksnya melawan Taliban sebagai musuh bersama. Dan yang paling terakhir, wawancara eksklusif dengan ABC yang dikatakan oleh Biden, dia mengatakan ya memang sebenarnya anyway sesuai dengan laporan yang ditulis oleh New York Times, hasil dari laporan intelijen, Taliban itu akan berkuasa kembali kok 2-3 tahun lagi, hanya tinggal mereka nggak tahu bahwa ini lebih cepat. Artinya sebenarnya pemerintah Amerika di bawah Biden sebenarnya memang udah putus asa dengan pemerintahan Afghanistan sekarang dan tahu cepat atau lambat Taliban itu akan berkuasa. Prof. Aji, saya tidak bisa mendengar suara Anda. Oke, ya di satu sisi Biden mengatakan bahwa tidak ada indikasi bahwa keberadaan Amerika Serikat yang secara terus-menerus di Afghanistan akan membawa perdamaian di negara tersebut. Tetapi bukan berarti bahwa Afghanistan harus dibiarkan jatuh seperti sekarang ini, apalagi terlalu cepat ya di luar dugaan pemerintah Amerika Serikat sendiri. Harusnya ada jalan tengah di antara dua ekstrim ini. Artinya di satu sisi terus-menerus berada di Afghanistan dan di sisi lain adalah membiarkan Afghanistan jatuh begitu saja. Karena ini juga akan berdampak buruk bagi Amerika Serikat di mata para sekutu Amerika Serikat yang lain di dunia ini. Bagaimana Amerika Serikat bisa membiarkan sekutunya sendiri itu jatuh dengan begitu. Tetapi saya sepakat bahwa kemajuan di Afghanistan hanya bisa datang dari masyarakat Afghanistan itu sendiri. Termasuk dari Taliban. Apakah itu kemudian kita bisa... Karena Taliban adalah bagian dari Afghanistan, ya dia harus ikut dalam proses tersebut. Oleh karena itu saya mengapresiasi apa yang selama ini digaungkan oleh Menlu Retno Marsudi, bahwa semua bentuk negosiasi dan perundingan perdamaian harus Afghan-led dan Afghan-owned.
Jadi artinya harus mereka semua duduk Ya. bersama. Dan saya pikir Taliban akan melihat bahwa secara realistis dia harus duduk bersama elemen-elemen bangsa yang lain kalau memang mereka mau langgeng dan efektif Oke, memerintah Afghanistan. itu kaitannya dengan kedaulatan negara. Tapi bagaimana dengan kecemasan banyak orang misalnya di Indonesia yang melihat ini bisa menjadi inspirasi terhadap sel-sel tidur, sel-sel ekstremis yang sedang menunggu kapan giliran mereka. Yang penting sabar aja. Sooner or later, cepat atau lambat mereka bisa berkuasa. Bagaimana Anda meletakkan konteks ini antara Afghanistan dan kecemasan di Indonesia? Ya, tentu kita patut selalu cemas ya melihat perkembangan ini. Tetapi juga kita harus bedakan antara misalnya Taliban dan ISIS atau Al-Qaeda. Bahkan Dewan Keamanan PBB sekalipun sekarang sudah memisahkan antara Al-Qaeda dan Taliban. Coba lihat di resolusi Dewan Keamanan 1998. Padahal dulu tahun 2002 itu mereka menyatukan antara Al-Qaeda dan Taliban, itu komite 1267 kalau nggak salah. Tetapi sekarang sudah berubah. Nah, adapun inspirasi mungkin akan menginspirasi orang-orang di Indonesia yang mempunyai haluan Islamis. Tetapi Indonesia mempunyai pemerintahan yang sangat kuat, antara aparatur negara cukup baik hubungannya, tidak ada single ethnicity yang dominan seperti Pashtun yang 42% di Afghanistan, dan kita memiliki organisasi-organisasi Islam besar seperti NU dan Muhammadiyah yang sangat berakar di Republik ini. Jadi kita ya tentu harus selalu waspada, tetapi saya pikir tidak perlu terlalu cemas karena memang konteks dari Afghanistan dan Indonesia sangat berbeda, dan Taliban bukan proyek universalis seperti misalnya ISIS atau Al-Qaeda yang ingin membentuk sebuah khilafah internasional dan lain-lain. Itu Taliban hanya ingin membentuk Emirat Afghanistan. Oke, Gus Nadir, kita tidak perlu terlalu cemas. Ya, terlalu tentu tidak baik namanya yang terlalu itu. Tapi bahwa kita memang harus memantau dan mewaspadai apa yang terjadi di Afghanistan. Dan saya kira untuk tahu kondisi sekarang, kita harus lihat apa yang terjadi tahun lalu, 29 Februari 2020, itu ada Doha Agreement antara pihak Amerika dengan pihak Taliban. Jadi seperti kata Prof. Aji tadi, bahwa Taliban sudah dibedakan dengan Al-Qaeda misalnya, itu sudah bagian dari agreement-nya. Bahwa Taliban berjanji tidak akan membiarkan Al-Qaeda berkembang dan menjadikan Afghanistan sebagai basis operasi mereka. Tapi pada saat yang sama, Taliban juga tidak mau meng-kick out Afghanistan meng-kick out Al-Qaeda dari Afghanistan. Nah, dan buat Amerika yang penting adalah tidak ada serangan teroris lagi di negeri mereka, sehingga kemudian mereka terjadilah kompromi di sana gitu. Ya. Nah, supaya penonton memahami apa yang sedang kita bicarakan. Meskipun Taliban mengatakan tidak akan membiarkan negaranya sebagai basis kelompok-kelompok yang akan membalas dendam pada negara lain, tapi toh Taliban tidak melist out, gitu ya kira-kira ya? Ya, betul, betul. Ya. Sehingga Anda melihat bahwa ada ketidaksamaan perkataan dalam perjanjian damai di Doha tahun lalu dengan apa yang terjadi di lapangan. Bukan tidak ada kesamaan, justru ini bagian dari agreement yang terjadi tahun lalu. Sehingga sebetulnya nggak ada yang surprise. Surprise-nya mungkin hanya soal timing. Tapi bahwa prosesnya terjadi dan Amerika pelan-pelan melepaskan Afghanistan dan mengembalikannya kepada Taliban, itu sudah mereka sepakati. Oke. Dan itu resmi di Doha Agreement gitu. Jadi karena itu kita jangan hanya, silakan. Nggak, jadi menurut Anda tidak ada sesuatu yang mengejutkan? Ya, ada proses yang belakangan. Jadi yang sudah terjadi sejak tahun lalu. Dan ini saya kira, kenapa kemudian terjadi narasi bahwa mereka sudah berubah. Saya kira narasi ini juga dibuat oleh pihak Amerika, gitu, agar dunia mencoba menerima Taliban yang menguasai Afghanistan. Karena sekarang Amerika meninggalkan Afghanistan. Ya, Gus Nadir, ini persis sekali seperti sebuah surat terbuka yang selama ini yang baru saja dilakukan oleh seorang sutradara film terkemuka perempuan, PhD perempuan pertama di Afghanistan, Sarah Karimi. Dia mengatakan dia tidak percaya bahwa apa yang terjadi pada apa yang dilakukan oleh Taliban ini sesuatu yang genuine. Dia mengeluarkan surat terbuka bahwa tolong selamatkan kami karena kalau Taliban takes over, they will ban all art and I and other filmmakers could be next on their hit list. Dan dalam Instagramnya,
Sahara Karimi juga mengatakan ini bukan perang saudara, ini merupakan proxy war sebenarnya karena Amerika tuh sudah punya perjanjian dengan Taliban dan Afghanistan sesungguhnya menjadi korban atas perjanjian antara Amerika dan Taliban. Ya, saya setuju dengan itu. Apalagi sekarang tidak jelas struktur pemerintahan yang diinginkan Taliban itu seperti apa. Bukan hanya karena tidak ada literatur fikih siasah yang mereka belum tulis, tapi juga jubirnya Emanullah Samangani mengatakan yang penting nanti harus kepemimpinan yang sepenuhnya Islami. Tapi bagaimana modelnya, bagaimana bentuknya? Ya, Gus Nadir, sebenarnya melihat. ini yang tadi saya tanyakan sama Prof. Aji. Sebenarnya Amerika tuh sebenarnya udah putus asa dengan pemerintahan Afghanistan yang sekarang. Ya, jadi ya udahlah, Taliban mau berkuasa terserah, yang penting bisa diatur oleh Amerika lagi. Karena sebenarnya Amerika sudah kehilangan triliunan US dollar, sudah equip peralatan militer segitu banyak. Tapi ini nggak jadi-jadi dengan pemerintahan demokrasi yang ada. Jadi sebenarnya di bawah pemerintahan Biden saat ini, itu meloloskan selama ini yang jadi keinginan Joe Biden waktu menjadi wakil presiden Obama yang sebenarnya tarik aja deh tentara Amerika. Karena nggak ada gunanya Amerika di sana. Karena pemerintahan boneka dalam tanda kutip yang mereka bentuk itu tidak juga membentuk pemerintahan demokrasi seperti yang diinginkan. Tapi secara geopolitik Mbak Rosi, bahwa begitu Amerika meninggalkan Afghanistan dan membiarkan Taliban berkuasa, maka Taliban mencari partner lain, yaitu dia dengan Cina, dengan Rusia. Dan ini kemudian akan menjadi sebuah another battlefield ya di Afghanistan gitu. Kenapa? Karena Cina juga berkepentingan dengan Afghanistan, di mana Cina ingin menjaga agar ETIM, Eastern Turkestan Islamic Movement, yang mendukung Uyghur itu tidak berkembang, dan Cina juga punya bisnis pertambangan. Dan Afghanistan juga mendapat keuntungan dengan merapat ke Cina, karena Cina punya hak veto di PBB. Gitu. Jadi memang ini pertarungan sangat kompleks, gitu ya. Jadi banyak faktor yang harus kita lihat, Mbak Rosi. Ya, Cina mendapatkan keuntungan dengan bisnis di Afghanistan dan mendapat suara dari Afghanistan untuk membungkam suara-suara minoritas di Cina. Ya, terakhir. Seperti itu jadinya. Dalam bagian ini saya ingin mendengar komentar Anda, Prof. Aji. Ya, saya setuju bahwa itu yang harus kita selalu ingat, bahwa selama ini kita terfokus pada Taliban, tetapi kita lupa bahwa ini semua juga terjadi di Afghanistan karena adanya intervensi terus-menerus dari negara-negara besar yang mempunyai ambisi di Afghanistan. Dan ini sudah berlangsung dari mulai awal abad ke-20 dengan Imperium Inggris dan Imperium Rusia waktu Great Game, terus kemudian dengan Uni Soviet dan Amerika Serikat, terus kemudian sekarang dengan Amerika Serikat dan Cina dan Rusia. Artinya Afghanistan terus-menerus di-victimize, menjadi korban dari pertarungan global yang terjadi di negeri mereka. Tadi kita katakan, oh orang-orang Taliban itu buta huruf dan tidak intelek. Ya, karena memang situasi di Afghanistan yang menjadikan mereka seperti itu selama ini menjadi kubangan bagi bagi power hegemoni negara-negara adidaya, hegemoni di dunia. Misalnya orang-orang yang kemudian membentuk Taliban itu mereka semua grew up di refugee camp, di resettlement camp, di mana mereka kemudian terradikalisasi dan tidak mendapatkan education yang baik. Nah, oleh karena itu memang untuk agar Afghanistan bisa menjadi negara yang stabil diperlukan, saya pikir, waktu yang panjang dan tidak kemudian negara-negara besar itu menjadikan Afghanistan sebagai ladang permainan mereka terus-menerus. Biarkan masyarakat di sana bisa terus berkembang dan bisa menemukan bentuk negara yang ideal. Baik, sesaat lagi saya akan melanjutkan perbincangan tentang masa depan Afghanistan yang saat ini dikuasai oleh Taliban. Tapi dalam bagian berikutnya saya ingin lebih fokus tentang perempuan. Saya kembali sesaat lagi.